sini saya akan membahas ciri-ciri dan prinsip-prinsip dari tumbuh kembang anak. Baik, yang pertama kita bahas ciri-ciri daripada tumbuh kembang anak. Yang pertama, perkembangan menimbulkan perubahan. Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi, misalnya perkembangan inteligensia pada seorang anak akan menyertai pertumbuhan otak dan serabut saraf. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahapan sebelumnya. Sebagai contoh, seorang anak tidak akan bisa berjalan sebelum ia bisa berdiri. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Masing-masing anak mempunyai pertumbuhan dan perkembangan dengan kecepatan yang berbeda-beda, baik dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan fungsi organ. Yang keempat, perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan. Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan pun demikian. Terjadi peningkatan mental, memori, daya nalar, asosiasi, dan lain-lain. Yang kelima, perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum yang tetap, yaitu yang pertama itu ada pola sefalokaudal, yaitu perkembangan terjadi terlebih dahulu di daerah kepala, kemudian menuju ke arah kaudal atau anggota tubuh. Yang kedua itu ada pola proksimodistal, yaitu perkembangan terjadi terlebih dahulu di daerah proksimal atau gerak kasar, lalu berkembang ke bagian distal seperti jari-jari yang mempunyai kemampuan gerak halus. Yang keenam, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Tahap perkembangan seorang anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Tahap-tahap tersebut tidak bisa terjadi terbalik, misalnya anak terlebih dahulu mampu membuat lingkaran sebelum mampu membuat gambar kotak, anak mampu berdiri sebelum berjalan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip dari tumbuh kembang anak. Yang pertama itu, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Kematangan merupakan proses intrinsik yang terjadi dengan sendirinya sesuai dengan potensi yang ada pada individu. Belajar merupakan perkembangan yang berasal dari pelatihan dan usaha. Melalui belajar, anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan dan potensi yang dimiliki anak. Pola perkembangan dapat diramalkan, terdapat persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Dengan demikian, perkembangan seorang anak dapat diramalkan. Perkembangan berlangsung dari tahapan umum ke tahapan spesifik dan terjadi berkesinambungan. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.